Melihat Chen Ping mematahkan formasi dengan mudah, Seng Jiahui merasa jauh lebih rileks. Bai Qian, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu, tapi orang tua ini masih berguna jika kamu membuatnya tetap hidup. Chen Ping melirik Bai Qian dan berkata, jangan khawatir, aku berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Bai Qian mengangkat sudut mulutnya. Sebagai alam kesengsaraan tingkat ketujuh, akan mudah baginya untuk menghancurkan anggota keluarga Seng ini. Mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat kelima, jadi apa yang bisa mereka lakukan jika mereka bergabung? Tetua kedua sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat Bai Qian melompat ke arahnya. Jika kita bergabung, apa yang bisa kita lakukan bahkan jika kita berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh? Tetua kedua berteriak keras. Bai Qian memandang orang-orang di depannya dan mendengus dingin, akulah yang paling kejam dalam hidupku terhadap kalian yang makan keluar masuk. Aku membiarkanmu mati di bawah cambuk bibiku hari ini. Itu milikmu takdir. Ini dia. Tetua kedua dan yang lainnya hanya merasakan kekaburan di depan mata mereka dan tidak bereaksi sama sekali. Cambuk Bai Qian sudah. Bai Qian tiba-tiba mencambuk cambuknya, dan seberkas cahaya langsung menyala. Sikat. Cambuk ini secepat kilat dan mengeluarkan suara yang nyaring. Ketika cambuk dijatuhkan, keempat biksu itu berteriak, dan tubuh mereka langsung terkoyak. Semua orang berdarah. Itu hanya cambuk sederhana, tetapi orang-orang ini merasa seperti telah disiksa dan dipukuli berkali-kali. Rasa sakit yang parah menyebabkan keempat orang itu berguling-guling di tanah. Penampilan menyedihkan membuat sesepuh kedua gemetar. Bai Qian tersenyum dingin dan mengeluarkan cambuk di tangannya lagi. Bentak, mati. Keempat biksu yang berteriak itu semuanya berhenti berteriak seketika, dan mata mereka membelalak. Suara tajam lainnya. Melihat pemandangan ini, Seng Jiahui tampak sedikit tak tertahankan. Nona Seng, jangan kasihan pada orang-orang yang telah mengkhianati mereka. Mereka hanya akan membuat keluarga Sengmu hancur. Chen Ping membujuk Seng Jiahui. Seng Jiahui mengangguk, dan dia tahu bahwa dalam situasi ini, satu-satunya cara untuk mengintimidasi anggota keluarga Seng yang lain adalah dengan menggunakan cara yang keras untuk mencegah orang-orang ini mengikuti Seng Tiantai untuk menimbulkan masalah. Ada masalah. Apakah kamu masih ingin mencobanya? Bai Qian melirik ke arah tetua kedua dan bertanya. Tetua kedua tercengang. Ini berbeda dari yang dia harapkan. Awalnya, dia ingin menipu keempat orang ini untuk menahan Bai Qian sehingga dia bisa melarikan diri dan meminta bantuan. Namun di luar dugaan, saat Bai Qian mengambil tindakan, mereka berempat tidak mampu melawan. Tetua kedua berhenti berbicara dan perlahan menundukkan kepalanya. Ketika Seng Jiahui melihat ini, dia melangkah maju 2 langkah dan berkata, Tetua kedua, di mana ayah dan saudara laki-laki saya di penjara? Tolong bawa saya untuk membebaskan mereka. Kamu telah bersama ayahku selama bertahun-tahun. Mengapa kamu ingin membantu paman keduaku melakukan hal semacam ini? Tahukah kamu berapa banyak kerugian yang diderita keluarga Sengmu karena konspirasimu? Masih terlambat bagimu untuk kembali sekarang. Aku akan membujuk ayahku untuk mengampuni nyawamu. Seng Jiahui membujuk tetua kedua. Seng Jiahui tidak ingin terus membunuh satu sama lain seperti ini, jika tidak, kekuatan keluarga Seng akan sangat berkurang. Setelah mendengarkan kata-kata Seng Jiahui, tetua kedua perlahan mengangkat kepalanya, tetapi tidak ada penyesalan di matanya. Sebaliknya, dia berkata dengan sedikit dingin, jika ayahmu diizinkan untuk terus menjadi kepala keluarga, lakukanlah. Menurutmu keluarga Seng kita masih punya masa depan. Biar ku beritahu padamu, majikan kedua telah mengambil alih posisi kepala keluarga dan telah menghubungi aliansi penyegel iblis. Keluarga Seng akan segera menjadi subkemudi dari aliansi penyegel iblis. Menjadi jurumudi aliansi penyegel iblis, keluarga Seng akan memiliki sumber daya, serta identitas dan status yang tak ada habisnya. Bahkan jika mereka melakukan perjalanan ke seluruh dunia surga dan manusia, siapa yang tidak berani menghadapi aliansi penyegel iblis? Tapi ayahmu telah berulang kali menolak kerjasama dari Demon Ceiling Alliance. Jika kami ingin keluarga Seng tumbuh dan berkembang, kami hanya bisa melakukan ini. Tetua kedua tidak bertobat sama sekali, dia merasa apa yang dia lakukan adalah benar dan itu untuk perkembangan keluarga Seng. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua kedua, Seng Jiahui sangat marah hingga giginya gatal. Chen Ping bahkan menamparnya. Bentak.
Tamparan ini secara langsung mengubah wajah tetua kedua menjadi kepala babi. Kamu benar-benar babi. Aliansi penyegel iblis adalah ayahmu. Mereka membantumu berkembang. Mereka hanya memanfaatkanmu sebagai orang-orang saat ini. Aliansi penyegel iblis telah merekrut biksu yang tak terhitung jumlahnya dengan slogan membasmi setan dan membela Tao. Faktanya, mereka sama sekali tidak mencoba untuk membasmi para penggarap setan, tetapi untuk mengendalikan para penggarap setan itu dan bekerja sama dengan mereka. Keterampilan apa yang dimiliki keluarga Seng Anda? Selain bisa memesan mantra, jimat, dan segel, aliansi penyegel iblis akan menyukai Anda. Apa keluarga Seng? Setelah Anda, keluarga Seng, menyerahkan semua hal yang Anda ketahui kepada aliansi penyegel setan, Anda dapat melihat apa yang akan dilakukan aliansi penyegel setan terhadap Anda. Ini sangat membingungkan. Chen Ping berharap dia bisa menamparkan kedua tetua ini sampai mati masih ada orang bodoh seperti itu di dunia. Jika keluarga Seng benar-benar bergabung dengan Demon Ceiling Alliance dan menjadi cabang, maka mereka tidak akan memiliki otonomi sama sekali dan menjadi boneka sepenuhnya. Tetua kedua ditampar oleh Chen Ping, dan matanya penuh dengan keganasan. Huff, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu di sini untuk mengurus urusan keluarga Seng kita. Sekarang semuanya ada di tanganmu. Kamu bisa membunuhku atau melakukan apapun yang kamu mau. Tetapi saya mati demi kesejahteraan keluarga Seng. Saya mati dengan terhormat dan di tempat yang tepat. Cepat atau lambat, keluarga Seng akan mengingat hari ini. Tetua kedua mendengus dingin dan berkata tanpa rasa takut. Chen Ping melihat tatapan keras kepala dari tetua kedua dan langsung kehilangan niat untuk bertanya lagi. Bai Qian, bunuh lelaki tua keras kepala ini. Bunuh dia untukku dan pecahkan kepalanya. Akan kulihat apakah ada kotoran di dalamnya. Urusan, jika bukan karena dia berteman dengan Seng Busi, Chen Ping tidak akan terlalu malas untuk mengurus urusan keluarga Seng sendiri. Chen Ping berkata dengan marah. Setelah mendengar ini, Bai Qian mengangguk, lalu menepuk kepala tetua kedua. Tidak mau. Melihat ini, Seng Jiahui buru-buru menghentikan Bai Qian, lalu menatap Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, tetua kedua setia kepada keluarga Seng, dia hanya bingung. Saya juga berharap bisa menyelamatkan nyawanya. Saya yakin dia bisa bangun. Seng Jiahui tidak ingin melihat tetua kedua terbunuh. Tetua pertama telah meninggal dalam pertikaian internal dalam keluarga. Jika tetua kedua terbunuh sekarang, kekuatan keluarga Seng perlahan-lahan akan terkuras oleh pertikaian internal. Pada saat itu, bahkan jika Seng Busi mendapatkan kembali kendali atas keluarga Seng, saya khawatir keluarga Seng tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Oke, sekarang beritahu aku di mana pemimpin keluarga Seng ditahan, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Chen Ping memandang tetua kedua dan berkata, tidak mungkin, aku tidak akan membiarkanmu menghentikan keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Tuan kedua sudah berhubungan dengan aliansi penyegel setan. Dalam beberapa hari, keluarga Seng kami akan secara resmi bergabung dengan aliansi penyegel setan. Tuan kedua mengatakan bahwa selama keluarga Seng bergabung dengan aliansi penyegel iblis, pemimpin keluarga dapat dibebaskan. Pada saat itu, kesepakatan sudah selesai dan pemimpin keluarga tidak dapat berubah. Kata tetua kedua dengan nada yang menakjubkan. Chen Ping melihat tatapan lurus dari tetua kedua dan menjadi sangat marah hingga dia menamparkan wajahnya. Hanya saja tamparan ini sangat keras. Tetua kedua langsung pingsan. Tuan Chen, Seng Jiahui sangat terkejut, mengira Chen Ping telah membunuh tetua kedua. Dia baik-baik saja, dia baru saja pingsan. Chen Ping menjelaskan, lalu berkata kepada Ji Yun, kunci orang tua yang keras kepala ini. Sepertinya saya harus berbicara dengan Seng Tiantai secara pribadi. Chen Ping tahu bahwa kejadian ini semua dimulai karena Seng Tiantai. Jika dia ingin menyelesaikannya, dia harus menyelesaikan Seng Tiantai terlebih dahulu. Ji Yun mengangguk dan langsung mengunci tetua kedua. Untuk mencegah tetua kedua melarikan diri, Chen Ping membuat lingkaran sihir di sekitar ruangan. Meskipun keluarga Seng terkenal dengan lingkaran sihirnya, hampir tidak mungkin bagi tetua kedua untuk menerobos lingkaran sihir yang dibuat oleh Chen Ping. Tuan kedua, ini tidak baik, ini tidak baik. Tetua kedua memimpin orang untuk mengendalikan orang luar itu, tetapi ditangkap dan 4 master formasi juga dibunuh. Seng Tiantai sedang bersiap untuk tidur di kamarnya ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang melaporkan.
Mendengar ini, Seng Tiantai mengerutkan kening dan segera berdiri. Apa yang terjadi? Bukankah ada lingkaran sihir di sekitar kamar Seng Jiahui? Bagaimana orang-orang itu keluar? Yang akan datang? Seng Tiantai bertanya dengan heran. Pria bernama Chen Ping juga ahli formasi. Dia dengan mudah memecahkan formasi yang tidak kita duga. Dan Putri Rubah, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, tetua kedua dan 4 penyihir formasi, bukanlah tandingannya. Seng Jiahui dan beberapa orang datang ke arah Anda sekarang. Apa yang harus kami lakukan? Pengunjung itu bertanya dengan panik. Jangan panik, situasinya sudah diputuskan sekarang, bahkan beberapa dari mereka tidak dapat mengubah apapun. Aku akan memberimu tanda keluarga Seng sekarang. Kamu segera pergi ke Ye Cheng dan menyerahkannya kepada Ye Liancheng, mengatakan bahwa keluarga Sengku setuju untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis dan menjadi sub-penguasa. Selain itu, biarkan dia membawa seseorang untuk datang langsung ke keluarga Seng dan mengatakan bahwa keluarga Seng kita bersedia berbagi sumber daya keluarga Seng dengan keluarga Ye. Seng Tiantai mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada bawahannya dan memperingatkannya. Bawahan itu meliriknya, lalu mengangguk, dan segera pergi. Setelah bawahannya pergi, Seng Tiantai tidak duduk diam, tetapi mengeluarkan botol porselen kecil dari samping tempat tidur dan menuangkan sedikit bubuk merah. Kemudian gunakan bubuk merah ini untuk membaca mantra langsung di kertas kuning. Setelah menyelesaikan lukisannya, Seng Tiantai meletakkan jimat itu di pelukannya, lalu keluar ruangan dan berkata kepada salah satu anggota keluarga Seng, pergi dan panggil semua anggota keluarga Seng ke aula untuk berdiskusi. Tuan kedua, apakah sesuatu yang serius telah terjadi? Apakah Anda mengumpulkan semua orang selarut ini? Anggota keluarga Seng bertanya dengan bingung. Apa yang kamu lakukan dengan semua omong kosong itu? Pergi saja jika kamu diberitahu. Seng Tiantai mengerutkan kening, menatap dan berteriak. Anggota keluarga Seng sangat ketakutan sehingga dia mengangguk berulang kali dan tidak berani menunda sama sekali. Dia memanggil semua anggota keluarga Seng. Aula, Seng Tiantai sedang duduk di kursi utama, menunggu dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sedang menunggu Seng Jiahui membawa Chen Ping dan yang lainnya. Apa yang terjadi hari ini? Mereka dipanggil di tengah malam. Tuan rumah telah mundur selama beberapa hari terakhir. Tuan kedua tampaknya misterius. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi, kalau tidak kita tidak akan dipanggil selarut ini. Anggota keluarga Seng di bawah semuanya berbicara dengan pelan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang tidak menyadari perubahan yang terjadi dalam keluarga Seng. Hanya beberapa orang di atas yang mengetahui bahwa Seng Busi, Seng Jiahui dan Seng Jiayue di penjara. Anggota keluarga Seng ini mengira mereka sedang mengasingkan diri. Lagi pula, tidak mungkin bagi Seng Tiantai untuk memberitahu seluruh keluarga Seng tentang hal semacam ini, atau hal semacam ini dapat menyebabkan kekacauan pada keluarga Seng. Pemenjaraan Seng Busi dan lainnya juga dilakukan secara rahasia, dan mereka dinyatakan mengasingkan diri dari dunia luar. Seng Jiahui di sisi lain membawa Chen Ping dan yang lainnya ke kediaman Seng Tiantai, tetapi menemukan bahwa Seng Tiantai tidak ada di sana. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Seng Tiantai telah memanggil semua anggota keluarga Seng ke aula. Seng Jiahui merasa ini adalah kesempatan bagus untuk memperlihatkan wajah jelek Seng Tiantai di depan banyak orang di keluarga Seng, jadi dia bergegas ke aula bersama Chen Ping dan yang lainnya. Tuduhan. Ketika orang lain di keluarga Seng melihat bahwa Seng Jiahui membawa orang luar ke ruang pertemuan keluarga Seng, mereka juga melihat Seng Jiahui dan Chen Ping datang. Seng Tiantai bertindak sangat tenang. Jiahui, ini masalah internal keluarga Seng kita. Mengapa kamu membawa orang luar ke sini? Seng Tiantai memimpin dan bertanya pada Seng Jiahui. Nona, ini adalah ruang pertemuan keluarga Seng kami. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Benar, jika kepala keluarga mengetahui hal ini, dia pasti akan menghukummu. Biarkan mereka segera pergi, ini bukan tempat tinggal bagi orang luar. Keluarga Seng ingin orang luar seperti Chen Ping pergi.